Rasulullah bahwa berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ya, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah hanya berpuasa saja? Oh, ternyata tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wal amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir, untuk duduk bersama, untuk belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada para penerus perjuangannya. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mengawali pembahasan mengenai meneladani pola hidup sehat Rasulullah. Kalau 2 pekan kemarin kita telah membahas puasa sehat, bagaimana tips puasa sehat untuk kita sendiri, maka pada subuh kali ini kita akan mencoba belajar meneladani pola sehat Rasulullah. Perlu kita mengingat para jemaah firman Allah SWT yang terjemahannya, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam berbagai aktivitas dan pola hidup Rasulullah SAW memang sudah dirancang oleh Allah SWT sebagai contoh teladan yang baik atau uswatun hasanah bagi semua manusia. Teladan ini mencakup semua aspek jamaah, bukan aspek kehidupan iya, aspek kesehatan juga iya. Nah, kalau kita boleh merenung sebenarnya apa yang disyariatkan Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasul itu mempunyai manfaat kesehatan yang luar biasa. Contohnya apa? Contohnya Allah mengharamkan khamr, Allah mengharamkan alkohol. Karena apa? Tujuannya untuk kesehatan kita. Apalagi contohnya? Yaitu sholat, kemudian ada wudhu, ada puasa. Kalau kita berbicara masalah sholat, apabila kita melakukan gerakan-gerakan sholat dengan sempurna, maka akan mempunyai efek yang bagus untuk kesehatan kita. Contohnya ketika kita rukuk. Ketika rukuk, posisi yang sempurna adalah posisi punggung sejajar. Ketika posisi punggung sejajar, maka di situ ada tulang belakang yang dia akan kembali pada posisi semula. Maka apabila ini dilakukan dengan sempurna dan terus-menerus, akan mengurangi rasa nyeri pada punggung bagian belakang. Apalagi puasa sama yang sudah kita bersama-sama kerjakan dan juga dijelaskan pada pertemuan 2 pekan sebelumnya. Kemudian ada wudhu. Nah, ini penting sekali wudhu. Ketika wudhu membasuh bagian wajah, terutama mungkin bagi ibu-ibu ini, jadi ibu-ibu ini ketika kita melakukan wudhu, kemudian kita menekan daerah-daerah tertentu, maka di sana akan terjadi pengencangan pada kulit wajah. Jadi ibu-ibu ini nanti tidak perlu lagi beli skincare, begitu kan? Jadi bapak-bapaknya aman nanti uangnya ya Pak ya. Melihat dari itu, maka kesehatan ini merupakan aset yang sangat berharga ya Ma. Artinya apa? Ketika Allah mengambil atau mencabut kesehatan pada diri kita, maka seseorang itu akan rela mencari pengobatan, bahkan walaupun pengobatan itu jauh sekalipun, maka akan dicari. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, di antara seluruh manusia di dunia ini mungkin banyak orang yang mengatakan tidak ada satu manusia yang dia sehat. Artinya
Pasti semua manusia sering mengalami sakit. Tetapi ketahuilah jamaah bahwa ada satu manusia agung, ada satu manusia mulia dalam masa hidupnya hanya sakit sebanyak 2 kali. Siapa itu? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sakit 2 kali. Yang pertama ketika diracun oleh wanita Yahudi di Madinah. Kemudian yang kedua ketika menjelang wafat beliau. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Rasulullah SAW bisa mempunyai tubuh yang sehat seperti itu? Seperti yang disampaikan Rasulullah bahwa berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Ya, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah hanya berpuasa saja? Oh, ternyata tidak. Ternyata Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak hanya berpuasa saja, tetapi ada di dalam Al-Quran yang harus kita fahami, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi halalan thayyibah. Jadi tidak hanya sekedar berpuasa, tetapi makanan yang kita makan itu harus halal dan thayyib. Begitu. Jemaah sekalian, ada makanan-makanan sehat yang dapat kita konsumsi dalam rangka untuk menyehatkan diri kita, kemudian menambah imunitas tubuh kita. Sehingga pada bulan Ramadan ini puasa kita itu lebih segar, puasa kita itu lebih kuat, lebih semangat gitu. Tidak kebanyakan orang yang puasa itu loyo. Kenapa? Karena ketika sahur mereka makan begitu banyak, akhirnya setelah sahur mereka tidur sepanjang hari, kemudian zuhur bangun untuk sholat, setelah itu tidur lagi, begitu kan, dan seterusnya. Maka tidak ingin seperti itu. Jemaah sekalian, apa sih rahasianya Rasulullah bisa sehat seperti itu? Ternyata Rasulullah memberikan gambaran pada kita tentang makanan apa saja kita konsumsi. Yang pertama, Rasulullah menyarankan kepada kita untuk meminum madu di pagi hari. Ya, meminum madu di pagi hari. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran bahwa madu merupakan syifa atau obat. Kemudian dalam sebuah kitab Tibun Nabawi dijelaskan juga bahwa barang siapa meminum madu di pagi hari, maka akan terhindar dari penyakit-penyakit berat. Ya, kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, penyakit-penyakit itu tidak ada yang berat, jamaah. Penyakit-penyakit yang ada adalah penyakit-penyakit wabah biasanya. Kalau sekarang wabah itu corona itu. Jadi wabah, lalu dulu wabah, kalau sekarang itu selain wabah juga ada penyakit berat seperti penyakit jantung, kemudian yang lain-lain. Nah, bagaimana cara meminum madu? Jadi madu itu ternyata cara minumnya, ambil 1 sendok madu, kemudian dicampurkan dengan 1 gelas air. Jadi cukup 1 sendok madu dicampurkan dengan 1 gelas air. Kemudian setelah itu diminum. Dikatakan tadi bahwa minum madu di pagi hari, yang dimaksud pagi hari adalah sebelum subuh. Begitu, ketika para jamaah mungkin sholat tahajud, nanti diusahakan mengkonsumsi madu. Yang kedua, ternyata Rasulullah itu menyukai sebuah minuman yang banyak orang belum ketahui saat ini. Apakah itu? Yaitu susu kambing. Nah, pertanyaannya, apakah susu-susu yang lain, susu sapi, kemudian susu kemasan, apakah boleh dan bagus? Iya, boleh dan bagus. Tetapi susu kambing lebih bagus. Kenapa? Karena susu kambing ini mempunyai protein yang lembut dan dia bersifat basah. Jadi susu kambing ini biasanya paling bagus untuk terapi penyakit dalam seperti paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ternyata Rasulullah suka makan kurma, karena kurma mewakili makanan-makanan yang dalam hal ini adalah buah-buahan. Jemaah sekalian, kenapa kurma? Karena setelah diteliti, kurma itu mempunyai kandungan antidot. Jemaah, apa antidot?
anti racun. Begitu. Jadi kurma itu ternyata setelah teliti dia mempunyai manfaat sebagai anti racun. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma, maka akan terlindungi dari racun dan sihir. Hal itu terbukti ketika seorang wanita Yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah pada sebuah percobaan pembunuhan di perang Khaybar. Jadi waktu itu ada Rasulullah bersama sahabat, begitu. Bishr namanya sahabatnya, itu diracun oleh wanita Yahudi. Maka yang terjadi adalah sahabat ini meninggal, tetapi Rasulullah selamat dalam percobaan pembunuhan yang diracun oleh wanita tersebut. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi kurmanya? Apakah langsung dimakan? Ternyata tidak. Jadi kurma itu kita mengambil 7 butir kurma, kemudian kita masukkan ke dalam 1 gelas air dan didiamkan selama 1 malam. Jadi kalau sekarang itu bahasanya infus water. Jadi kalau banyak orang itu membuat infus water dari apa? Dari timun yang direndam air, kemudian dari buah-buahan yang dipotong kecil-kecil, kemudian direndam air, didiamkan saat, kemudian diminum. Ternyata Rasulullah sudah melakukan beberapa lama waktu lalu. Itu sudah ada di zaman Rasulullah. Tapi bedanya adalah kurma yang dibuat infus water, maka manfaatnya sangat luar biasa. Jadi air endapan kurma ini biasanya disebut dengan air nabes, yang manfaatnya luar biasa juga buat pencernaan, iya, begitu. Buat anti racun yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Yang keempat, konsumsi minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini unik para jamaah, artinya minyak zaitun ini mempunyai kandungan lemak yang berbeda dengan minyak goreng biasanya. Jadi minyak zaitun ini mempunyai kandungan lemak yang rendah dan dia bisa mengikat lemak-lemak yang jahat. Beda halnya dengan minyak goreng yang pada umumnya. Minyak goreng pada umumnya dia mempunyai lemak-lemak yang tinggi. Artinya ketika lemaknya tinggi, maka dapat meningkatkan kolesterol dan asam urat dalam darah kita. Yang kelima, ketika Rasulullah sakit, maka beliau tidak mengambil sesuatu yang sifatnya kimia, tetapi yang sifatnya alami. Nah, apakah itu? Yaitu mengkonsumsi obat dari tumbuh-tumbuhan. Apa? Habatus sauda. Jadi dikatakan habatus sauda adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Maka 5 hal ini yaitu konsumsi madu, kemudian mengkonsumsi susu kambing, selanjutnya kurma, zaitun dan habatus sauda ini yang apabila kita konsumsi maka akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat, terlebih pada saat bulan puasa saat ini. Nah, selain makanan, ternyata ada pola hidup sehat yang Rasulullah lakukan. Apa? Yaitu berolahraga dan tidak begadang. Jadi Rasul itu punya kebiasaan berolahraga. Olahraganya biasanya bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya. Kemudian Rasul itu tidak suka begadang. Biasanya Rasul itu tidurnya setelah sholat isya kemudian tidur. Jadi Rasulullah menghindari makan malam. Jadi Rasulullah tidak menghindari makan malam. Apabila makan malam maka beliau tidak langsung tidur, menunggu sesaat supaya makanan itu tercerna terlebih dahulu. Kemudian beliau langsung tidur. Tujuannya apa? Supaya bisa bangun pada waktu malam hari. Mungkin 5 hal itu jemaah yang bisa kita coba teladani dari pola makan, kemudian pola hidup sehat ala Rasulullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat khusus untuk saya dan untuk para jamaah sekalian. Terima kasih jamaah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.